Oke. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Seperti yang kami janjikan di konten sebelumnya, kali ini kita akan membahas komiknya Rurouni Kenshin atau judul Indonesia Samurai X. Judul internasional Samurai X. Samurai X. Jelek sih. Tapi sekarang sudah dikenalnya dengan nanti kita bahas ya soal kenapa judulnya begitu dan Yes. pilihan itu kan. Komik ini tuh cukup legendaris, bukan cukup, sangat ya. Sangat legendaris. Di Indonesia juga ya, karena tayang di SCTV, kemudian pas tayang itu komiknya juga terbit. Aku ingat sekali Enggak tayang, udah selesai. Tayangan TV-nya udah selesai. Oh enggak. Baru komiknya terbit. Oh iya ya? Udah selesai. Aku udah kuliah kok komiknya baru terbit. 2001 komiknya terbitnya di sini. Aku soalnya bacanya sporadis juga. Dan Riz, apakah ini komik yang mengawali bukaan kanan? Aku lupa kalau itu. Mungkin salah satu yang mengawali ya. Karena kalau komik lain komik lama ya sebelum Kenshin itu masih kan gini bukaannya kayak Latin biasa ya gitu. Nah, ini kan bukaan Jepang gitu. Jadi Japan binding sama Western binding. Nah, kenapa harus di Japan binding? Karena nggak ada pilihan, luka silangnya di kiri. Bener. Kalau si kasus-kasusnya detektif Conan kan kita bingung, dia pakai tangan kiri padahal dia pakai tangan kanan ya gitu kan. Di mirror kan. Jinmi juga gitu, tangan kanannya buat kumpul-permuk tulang padahal dia kiri gitu. Lah, ini gimana sih gitu? Ya ini lukanya nggak bisa diapain karena makanya, muncul terus ya karena betul, mungkin itu alasannya. Mungkin. Atau mungkin emang sudah waktunya. Mungkin. Itu oke, masuk ke komik. Rurouni Kenshin itu menceritakan pengembaraan, judulnya sebenarnya Kenshin si pengembara. Rurouni Kenshin itu Kenshin si pengembara. Jadi soal Kenshin dia tuh tobat, dia tuh sedang menebus dosanya karena dia adalah seorang batosai si pembantai di pas perkecamukkan pergeseran dari zaman Meiji ya. Iya. Jadi dia adalah salah satu pemberontak tentara revolusi. Jadi dia zaman Meiji udah datang dan dia mengembara untuk menebus dosanya. Makanya pedangnya adalah pedang bermata terbalik. Diperlihatkan lagi Mas Bagas. Ini Mas Bagas punya Sakabatu. Nah, filosofi dari pedangnya adalah kamu ini lebih tajam daripada yang ini. Jadi yang terbalik, yang tajam ini yang bagian belakang. Jadi kalau kena gini tuh yang luka kan sendiri. Betul. Nah, filosofinya adalah kenapa? Karena apa yang bisa kamu lakukan, Kenshin yang lakukan adalah dia hanya bisa menjadi samurai, tapi dia tidak mau membunuh. Makanya dia sudah bersumpah tidak akan membunuh lagi. Makanya sumpahnya itu diwujudkan dengan pedangnya, karena dia tidak bisa menanggalkan pedangnya. Betul. Kenapa dia masih boleh membawa pedang? Karena nepotisme. Ya dia kalau dimasukin penjara langsung dibebasin sama petinggi atasannya. Karena itu semua tuh kenal dia. Yang atas tuh kenal dia. Dia tuh pelaku sejarah yang luar biasa. Sangat diakui oleh para tokoh-tokoh sejarah zaman Meiji. Dan ini kan aku sukanya adalah ini kan sejarah yang hilang. Ini awal mula aku suka sama sejarah alternatif. Oke. Karena Kenshin menunjukkan sejarahnya tuh begini. Tapi aslinya ada ulikan di bawah, ada ulikan lainnya. Sebagaimana kita suka sama Curan, bukan? Curan lurus. Ya Curan juga. Itu loh Mas, samurai. Oh, samurainya. Suranomon. Ya. Suranotoki. Toki. Suranomon kan si Asuranya. Pedi. Nah, komik ini tuh apa ya? Kenshin ini kan selain gambarnya yang bagus ya. Gambarnya khas. Detailnya oke, bersih ya, Riz? Bersih untuk clean gitu. Untuk komik zaman dulu, tahun 94 sampai 99. Dia itu salah satu yang gambarnya kalau dibaca sekarang enggak detere, tidak hilang magisnya. Kita kalau baca Jojo termasuk kita kalau baca Chinwi, Mas. Ya, betul. Kita baca Chinwi itu agak hilang ada outdatednya, tapi Kenshin tuh enggak. Dia tuh cuman outdated di volume-volume awal. Tapi makin kesini gambarnya makin bagus. Dan dia tuh adalah Nobuhiro Watsuki itu mbahnya, bukan mbahnya. Dia tuh yang jadi asistennya tuh sekarang komikus tenar. Ada Saman King dari Ketake sama si Eiichiro Oda. Bahkan ini ada Easter egg di volume 19 tuh One Piece nih. Ya.
Volume 19 mungkin udah masuk tahun 96 mungkin ya. Mungkin. Jadi udah mungkin start lah udah. Kemudian Ojiro udah start One Piece ya. Iya. Itu dia. Jadi menarik sih kenapa mungkin menjadi IP atau manga yang one of a kind. Pertama di Jepang sendiri samurai ninja itu kan konsumsi yang harus ada terus ya. Maksudnya cerita, produk gitu. Dan satu-satunya tokoh fiksi yang menggunakan senjata katana yang kemudian katananya tuh berbeda ya cuman dia sebenarnya. Bentuknya katana. Tapi kalau katana lain kan misalnya ada yang pakai ukiran, ada yang apa, itu kan fiktif banget gitu. Tapi kalau Sakabato tuh bener-bener katana yang dibalik, jadi kayak keren banget. Ini kalau bawa juga nggak ngelukain orang sih. Nusuk bisa sih, tapi kan bukan menebas. Pedang Jepang kan bukan tusukan. Bukan tusukan, tebasan kan? gitu. Jadi memang aku kenapa aku bikin ini, maksudnya pesen ini di temen gitu. Jadi karena emang seneng banget tapi sama ini tidak tajam ya. Tapi ini nggak tajam. Buat Buat pukul sakit tapi. Buat pukul sakit tuh. Ya, itu dia. Nah, apa namanya? Memang ada alasan kenapa kok Samurai X, Kenshin itu populer di barat. Termasuk kenapa Naruto populer di barat pada zamannya. Belum ada internet, belum ada apa-apa. Internet ada sih. Ada, tapi kita kan belum. Obrolannya kan termasuk One Piece itu kan populer di baratnya kan lebih belakang dari Naruto. Padahal temanya dekat ya? Sama-sama. Justru itu, Mas. Iya. Karena kejauhan tema itu jadi ketika publik internasional mengkonsumsi Naruto dan Samurai X, mereka punya ada ketertarikan lebih. Dan kalau di Samurai X ini, di Kenshin ini kan eranya tahun 1890-an akhir, sejak 60-an sekian sampai 90-an sekian lah. Kira-kira sih kayak gitu dari Kenshin muda tentunya hitungannya. Shinta nama aslinya dia. Nah, itu itu tuh kan di mana Jepang benar-benar melalui kaisarnya benar-benar ayo budaya asing. Ayo. Nah, itu kan terjadi pertentangan di sana ya, di dalam Jepangnya sendiri. Nah, mungkin publik luar negeri terutama Amerika Serikat juga kayak budaya kita tuh pada saat itu begini di sana. Begini gitu. Jadi menarik sih. Menarik sekali sih Kenshin ini tuh karena pada akhirnya yang aku suka itu kan bukan cuma soal kekerasan ya, tapi bagaimana soal redemption. Kenshin itu soal redemption. Makanya kan pengembara kan. Sampai akhirnya dia settle, dia bermukim. Itu kan filosofis sekali ya. Betul. Kenshin tuh penuh nuansa filosofis ya. Kurasa memang Watsuki itu emang sukanya begitu sih, Mas. Iya, dan lagi Watsuki itu mewujudkan filosofinya ini bukan melalui Kenshin-nya sendiri. Kenshin-nya tuh hampir one dimensional loh sebenarnya. Tapi melalui Kaoru, melalui gurunya Kenshin, bahkan melalui Sisio. Jadi gurunya Kenshin itu kan yang membuat kamu tuh memang nggak takut mati. Tapi kalau kamu nggak takut mati, ngapain kamu ngelakuin apa-apa? Orang kamu tuh nggak takut mati, sampai akhirnya Kenshin dapat sesuatu yang berarti aku nggak takut mati untuk apa? Untuk melindungi. Itu. Gitu. Dan bener, aku kalau dipikir-pikir aku baru sadar Mas soal One Dimension. Ya Kenshin itu nggak menarik. OP kan? Terlalu kuat. Dia kan OP gitu. Yang menarik itu adalah karakter yang ada di sekitar Kenshin. Betul. Sano aja menarik, sekonyol itu pun. Iya. Itu menarik gitu ya. Bahkan Enishi menarik. Enishi itu kenapa ada Enishi kan karena ada Kenshin. Kenapa ada Sisio bukan karena Kenshin. Bukan karena Kenshin. Nah, Sisio tuh bersihin kotorannya Kenshin. Justru menariknya adalah yang ini mungkin orang nggak suka ya. Aku mencoba akan men-challenge itu. Orang itu teman-teman tuh biasanya berhenti membaca Kenshin itu atau itu ngomong masterpiece-nya Kenshin itu ada di arc Sisio. Nggak salah. Ya nggak salah. Cuman Katana ya. Okay. Kemudian Jinchu arc-nya Enishi itu kan agak boring. Tapi justru itu intinya. Bisa jadi memaafkan kesalahan masa lalu, bisa menerima diri sendiri. Kenshin kan menghukum dirinya sendiri kan. Pada akhirnya. Tapi kemudian dia apa sih yang membuat Kenshin itu kamu boleh menghukum diri sendiri, tapi kalau ada orang yang minta tolong. Memang kamu akan berpangku tangan. Iya. Core-nya kan itu kan. Menolong orang kan. Betul. Bahkan setelah dia merasa menjadi pendosa, kalau ada orang minta tolong, dia akan mau nggak mau gitu. Bener. Dan orang baik yang jadi kasihan. Sakabato pun itu penuh filosofi.
Saku Arai sebagai pembuat pedang legendaris di zaman perang sampai zamannya Kenshin. Jangan ditunjukin terus, Mas. Namanya, nanti kena take down. Namanya, nanti kena serius ini. namanya Saku Arai. Itu dia Sakabato itu adalah pedang terakhirnya dia. Iya, pedang terakhirnya Saku Arai. Dan sekaligus kayak menyambut Kenshin datang, ada pedang nggak? Tapi jangan yang bisa melukai ya. Enggak, itu disiapin sih. Iya, dia tuh udah punya, udah punya. Terus nah kebetulan aku juga udah tobat nih. Katanya dia kan gitu. Sebagai seorang pembuat pedang pembunuh. Pedang pembunuh gitu. Jadi ya udah oke. Di arc yang berikutnya pada saat pedangnya Kenshin Sakabato itu patah, ternyata Saku Arai itu juga udah menyiapkan melalui anaknya nanti gitu. Jadi wow, filosofis sekali. Emang Kenshin tuh nggak boleh nggak tobat. Dan emang setauku sepanjang cerita Kenshin emang dia nggak pernah bunuh kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya kan? pernah. Nggak, maksudnya setelah jadi pengembara Iya. dia nggak pernah kan? Kalau Dia kan nggak pernah. Nah, di arc flashback itu kan bantai orang banyak sekali. ya, si siapa? Chou. Ya. 10 pedang. Ha. Itu pun Kenshin ngira dia bunuh. Ternyata karena pedang, maksudku ada titik ketika Kenshin tuh udah menyerah. Kalau emang aku harus bunuh ya bunuh aja. Karena aku harus melindungi. Karena aku harus melindungi orang. Melindungi orang. Ternyata pas dilihat tuh Sakabato. matanya terbalik. Kenshin memang ditakdirkan untuk tobat, Pak. Itu Ya. kemudian menguatkan tekadnya ketika melawan Shishio, dia nggak boleh bunuh Shishio. Betul. Yang memang Shishio nggak mati karena Kenshin. Iya sih. Dan itu menarik sekali. Iya. Menarik sekali. Dan Shishio itu simbol atau lambang dari bagaimana orang yang berpegang teguh pada idealisme. Shishio itu orang jahat aja. Orang jahat aja. Shishio itu kalau di One Piece mungkin The Flamingo. Oh, oke. Mungkin The Flamingo. Orang jahat aja, tapi jahatnya punya idealisme. Nggak recehan, nggak. Ya. Gede loh, golnya dia tuh negara loh, gitu loh. Karena dia juga. Sedangkan Enishi itu adalah simbol dendam. Kamu tuh nggak akan bisa lepas dari masalah. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu menghadapi masa lalumu itu. Kenshin kan masih lari dari masa lalu kan. Betul. Sementara dia kan mengembara salah satunya kan untuk itu kan. Pelarian. Nah, sementara Enishi juga belum sampai di tahap usia atau pengalaman untuk bisa bilang gini loh caranya. Itu dia nggak. Jadi makanya mereka tuh bertabrakan, tapi di endingnya dua-duanya sama-sama ngerti. Oh, ternyata gini gitu caranya. Dan aku menunggu Enishi muncul di Hokkaido. Pasti muncul. Itu banyak tokoh yang pengen aku lihat lagi di situ. Iya. Menyenangkan makanya sih. Gila. Hokkaido Arc tuh. Samurai X tuh, Rurouni Kenshin itu memang boleh dibilang salah satu masterpiece yang walaupun orang nggak suka Jinju Arc, tapi Jinju Arc itu punya kedalaman yang jauh lebih melebihi Shishio Arc. Dan apa ya, Riz? Anime, kalau mangganya jelas enggak ya, mangganya kalau misalnya di remake, di reboot gitu nggak usah gitu. Tapi anime nggak usah di remake, nggak usah di reboot kalau mangganya. Kalau ini kan lanjutan Hokkaido Arc. Tapi kalau ada remake manga nggak ada. Ya nggak tahu ya. Tapi maksudnya kalau misalnya anime atau live actionnya, aku tetap mau mengkonsumsi. Iya gitu, karena cerita kandungan sejarahnya tuh tetap enak untuk ya berapa banyak sih film tentang Perang Dunia Kedua misalnya, gitu kan. Gitu. Mungkin saking bagusnya materinya Kenshin itu adalah bahkan Kenshin Origin live action itu bisa melebihi presentasi komiknya. Karena komiknya suka nggak suka, Jinju Arc itu terlalu draggy. Yeah. Karena Nobuatsuki pengen menjelaskan sekompleks apa Enishi itu. Dan ini ya, sedalam apa kematian Tomoe buat Kenshin yang bikin dia berubah. Gitu tuh. Pertarungan terakhirnya nggak seru, Mas? Nggak seru. Di Di camp. pulau itu, nggak di pulau. Oh, yang di pulau ya. Yang di pulau itu kan nggak seru, tapi filosofis. Ya. Dan itu terlihat seperti pertarungan yang harus ada aja. Karena untuk ngisi slotnya siapa yang lawan Saito, yang lawan 4 itu loh. Itu nggak seru, tapi ya itu draggy-nya itu mungkin memang, tapi ya itu memang untuk membuat kita makin paham bagaimana sih cara memaafkan masa lalu. Ini itu komik ceramah. Betul. Dan untuk shonen ya? Shonen jam ini. Iya, makanya bukan yang aku akan membela ini terus kemudian itu nggak ada kayak gitunya, teman-teman. Jadi agak aneh juga untuk
untuk tipikal shonen, Enggak sebenarnya, Mas. Sebenarnya shonen pada tahun segitu memang banyaknya gini. Oke. Baru kan generasi One Piece itu kan yang anak muda. Iya. Oh, si ini juga ya, mungkin kayak siapa? Hiromasi Masure. Mulai kayak gitu juga mulai ya. Ya itu kan One Piece ya, generasi One Piece. Kecuali Dragon Ball kan orang gede, Mas, bukan. Iya. Walaupun Goku gitu ya. Walaupun Goku kayak gitu. Tapi kayak mungkin shonen yang untuk benar-benar anak-anak kali ya, yang misalnya balapan Tamiya. Itu tuh beda lagi. Iya. Tapi ya gila lah, One Piece kalau nggak salah. Samurai X itu buat aku sama Mas Bagas ya punya kesan yang dalam banget ya. Iya, karena emang komiknya juga, animenya juga. Iya. Nah, kalau komiknya terbit lagi dengan format baru, apakah akan ada? Nggak tahu. Ya kita komen deh. Pengen nggak komiknya ada lagi? Yes. Karena deserve HD remaster. HD remaster. Menurutku deserve HD remaster. Terserah deh mau Kanzenban atau Kanzenban sih. Kalau mau Kanzenban. Deserve HD remaster. Aku sih akan seneng ya kalau komiknya sebagaimana Dragon Ball terbit ulang. Karena kan mereka dulu pernah terbit ulang tapi formatnya jelek banget tuh. Yang cover hijau tuh. Sama kalau Kenshin cover biru. Tipis banget. Nah, kalau di HD remaster mungkin? Yes. Itu dia. Karena ya nyamain kualitas gambarnya Hokkaido lah. Iya. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di obrolan manga selanjutnya. Jangan lupa komen dan subscribe buat yang belum subscribe. Ayo kita ngobrol soal Kenshin di kolom komentar. Thank you. Bye.